Berdoa selesai. Ini sudah hadir semua ya atau kurang satu ya? Masih kurang satu, Pak. Enggak apa-apa, nanti biar melihat rekamannya saja ya kalau gitu. Jadi begini, kita lanjut materi ya, agroteknologi. Tema kali ini kita membahas masalah hasil panennya ya, maksudnya hasil panennya mau kita apain gitu ya. Jadi salah satu teknologi yang berkembang yaitu pengganti bahan bakar ya, bahan bakar fosil menjadi bahan bakar bio ya. Terlihat ya? Bisa dilihat? Terlihat, Pak. Baik. Kali ini kita akan membahas masalah biodiesel ya. Karena biodiesel ini masih berhubungan sama agroteknologi, di mana pasti sebuah pertanian, perkebunan, atau pertanian itu kita memperoleh sebuah hasil ya. Nah, hasil itu harus diolah dengan baik dan benar. Nah, salah satunya yang akan kita bahas di sini yaitu biodiesel. Yang pertama, biodiesel merupakan campuran dari metil atau etil ester dengan asam lemak rantai panjang yang dihasilkan dari sumber hayati seperti minyak nabati dan lemak hewani atau dari minyak goreng bekas dan lain-lain ya, yang sifatnya masih bisa diganti ataupun diolah gitu. Jadi minyak hewani adalah yang dihasilkan dari hewan, sedangkan nabati berasalkan dari tumbuhan. Gitu. Biodiesel memiliki beberapa keunggulan, diantaranya efisiensi pembakaran dan kualitas yang lebih tinggi daripada bahan bakar diesel turunan minyak bumi atau fosil gitu ya. Biodiesel memiliki kandungan senyawa sulfur atau aromatik yang lebih rendah daripada bahan bakar diesel, sehingga emisi gas berbahaya hasil pembakaran lebih rendah daripada emisi bahan bakar dari fosil begitu ya. Jadi biosolar yang biodiesel berasal dari hewani maupun nabati itu emisi gasnya lebih rendah ya untuk pembakaran ya begitu. Selain itu, biodiesel juga dapat terdegradasi secara alami ya. Lebih dari 90% biodiesel dapat terdegradasi secara biologis selama 21 hari ya. Jadi saat biodiesel ini tidak digunakan, maka bisa melebur secara alami ya, atau bisa diolah atau didaur ulang. Sejarah biodiesel yaitu ditemukan oleh Rudolf Diesel, mana pada tahun 1892 ya, ia menemukan sebuah mesin diesel yang bekerja hanya dengan menggunakan minyak yang berasal dari kacang tanah. Gitu. Jadi awalnya biodiesel itu dimulai dari kacang tanah. Diesel mengembangkan ide mesin tersebut pada dekade terakhir abad ke-19 dan menerima hak paten atau alat tersebut pada tanggal 23 Februari 1893. Dia membangun prototipe yang berfungsi pada awal 1897 ya, ketika bekerja di pabrik manufaktur di Ashburg ya. Gitu. Ini alatnya, teman-teman bisa lihat ya. Ini alat biodieselnya gitu. Lalu dikembangkan lagi ilmuwan dari Brazil ya, Prante yaitu pada tahun 1977 ya, menemukan proses industri pertama untuk produksi dari biodiesel ya. Pada tahun 2010 perusahaannya
bekerja sama dengan NASA, Boeing untuk membuat campuran biodiesel dan minyak tanah ya atau dari fosil ya. Pabrik biodiesel pertama dibangun di 1987 dan pabrik skala industri pertama dibangun pada tahun 89 ya 1989. 100% biodiesel tersedia di berbagai pompa bensin di Eropa gitu. Jadi beberapa pom bensin itu sudah tersedia biodiesel ya, gitu pada tahun itu. Lalu bahan bakunya biodiesel itu bisa dari kelapa ya. Kelapa, minyak kelapa dapat dihasilkan dari daging buah kelapa atau dari kopra ya. Kopra itu pembungkus kelapa ya, pembungkusnya. Itu namanya kopra ya. Minyak kelapa berwarna kuning muda, kecoklatan, membeku pada 18-20 derajat Celcius dan pada suhu ruang berwujud cair ya. Berdasarkan kandungan asam lemaknya, minyak kelapa digolongkan ke dalam minyak asam laurat karena komposisi asam laurat paling besar jika dibandingkan dengan asam lemak lainnya. Komposisinya bisa dilihat ada lemak jenuhnya, ada kaproat, kaprilat, kaprat ya, laurat ya, miristat gitu, dan palmitat. Lemak tak jenuhnya ada oilat ya, oilat, linoleat ya. Jadi masih banyak lagi ya kandungan dari kelapa. Berbeda lagi dengan kelapa sawit ya. Kelapa sawit itu bijinya atau buahnya lebih kecil daripada kelapa ya. Biji kelapa sawit melalui proses ekstraksi dan penyulingan sehingga diperoleh CPO ya yang dijual sekarang ya. CPO 30 itu ya untuk biosolar ya dengan kandungan FFA tinggi. Kemudian dimurnikan guna menghilangkan senyawa pengotor ya seperti gum, fosfatida, lalu diperoleh minyak kelapa sawit murni. Pemurnian biodiesel bertujuan untuk memperbaiki kualitas biodiesel dengan cara menghilangkan komponen-komponen yang tidak diinginkan. Selain itu, pemurnian biodiesel bertujuan untuk memperpanjang umur simpan biodiesel sebelum digunakan. Jadi berbeda dengan minyak fosil, kalau kelapa sawit ini dia ada masa habisnya ya. Jadi misalnya pembuatannya 1 bulan, maka 2 bulan sudah tidak bisa digunakan lagi begitu ya. Berbeda dengan minyak fosil. Kalau fosil sekali dihasilkan disimpan masih bisa digunakan secara terus ya. Akan tetapi kalau minyak kelapa sawit itu gampang diproduksi dibandingkan dengan minyak fosil. Kalau fosil melalui proses yang panjang ya. Jadi ini komposisinya mungkin bisa dilihat saja karena kita tidak terlalu fokus di sini ya. Jadi di dalamnya itu minyak kelapa sawit ini banyak mengandung butan ya. Jadi bisa terbakar ya, metan, butan itu ya, terbakar. Jadi bisa digunakan sebagai bahan bakar gitu. Lalu ada jarak pagar ya, teman-teman sekalian kalau pernah lihat eh, tumbuhan dia berbentuk seperti ini ya. Ini biasanya digunakan, ini biasanya ditanam oleh orang-orang sekitar untuk tanaman hias ya. Jadi tanaman-tanaman hias saja. Kan tetapi jarak pagar ini bisa digunakan sebagai bahan baku dari organik biodiesel. Jadi bijinya ya dengan metode pengempaan panas atau dengan ekstraksi pelarut, minyak jarak tidak dapat dikonsumsi manusia karena mengandung racun ya. Tapi bisa digunakan sebagai biodiesel begitu bedanya ya. Komposisinya ya antar satu dan yang lainnya itu berbeda tapi
ada komponen yang dapat diubah untuk menjadi bahan bakar begitu. Lalu ternyata kacang kedelai atau kita biasanya dijadikan fermentasi tempe ya, ini bisa dijadikan juga sebagai biodiesel ya dari Asia Tenggara dan pertama kali dikenalkan di Amerika Serikat ya, pertama kali kedelai. Lalu sekarang kedelai terbesar di dunia adalah Amerika Serikat dengan lokasi pertanian yang terbesar ya. Jadi kedelai banyak dikembangkan di Amerika Serikat ya dibandingkan dari Asia Tenggara itu sendiri ya. Jadi Amerika Serikat sudah memproduksi kira-kira lebih dari 1,5 miliar basel ya, basel kacang kedelai per tahun. Nah, komposisinya ada asam lemak minyak juga ya, seperti yang lain komponennya seperti itu ya. Jadi ada palmitit, stearit, arasit ya. Jadi kalau ini lebih fokus ke kimia ya. Jadi teman-teman kita yang kimia akan lebih memahami masalah komposisi asam lemak minyak. Yang kita gunakan hanyalah bagaimana cara mengolah agar menjadi biodiesel begitu. Jadi bunga matahari juga bisa digunakan ya untuk sebagai biodiesel ya. Jadi biji bunga matahari dipisahkan ya dari kulitnya, di mana menghasilkan minyak kuning dengan aroma yang lembut ya. Digunakan sebagai minyak salad atau sebagai minyak goreng dan sebagai sumber pembuatan margarin ya. Bisa digunakan sebagai itu. Tapi karena dia menghasilkan minyak juga ya, minyak, oleh karena itu bisa diolah menjadi organik biodiesel. Proses pengolahan minyak biji matahari diawali dengan proses ekstraksi ya. Jadi semua tadi itu tetap melalui proses ekstraksi ya. Diekstrak dulu, baru dipisahkan ya beberapa komponen yang tidak dibutuhkan, lalu dijadikan biodiesel begitu. Jadi kurang lebih ya dari beberapa komponen tadi juga memiliki zat-zat penghasil minyak begitu. Jadi proses pembuatannya ya, sekarang masuk ke proses pembuatannya. Esterifikasi adalah tahap konversi dari asam lemak bebas menjadi ester ya. Ini yang kita gunakan nanti ya, ester itu ya. Jadi biosolar. Ekstraksi mereaksikan minyak lemah dengan alkohol ya melalui katalis-katalis yang cocok ya. Jadi setiap bahan baku itu berbeda katalisnya ya, katalis-katalis yang digunakan ya, tergantung karakter dari kekuatan masing-masing hasil minyaknya ya. Jadi masing-masing komponen yang dihasilkan itu eh, kita bisa membuat katalis-katalis ya. Ini kalau katalis ini sudah dikembangkan di beberapa universitas atau di institut lain ya, seperti di ITB, mereka fokus membuat katalis-katalisnya ya, agar bisa mengekstrasi bahan-bahan tadi itu, bahan seperti kelapa, kelapa sawit, ya, dan jarak dan lain-lainnya itu biar menjadi minyak ya, biar menjadi minyak yang dapat digunakan sebagai industri. Lalu melalui kombinasi-kombinasi yang tepat dari kondisi-kondisi reaksi ya dan metode penyingkiran air ya. Yang jelas kalau kita mau membuat biodiesel, maka kita harus menyingkirkan komponen airnya ya. Jadi H2O-nya harus dihilangkan dahulu hingga tersisa asam-asam yang tidak mengandung air. Nah, seperti ini pereaksiannya ya, di mana reaksinya asam lemak atau bahan baku yang ada
ditambahkan dengan metanol ya. Metanol itu alkohol ya. Dia masih keluarganya alkohol ya. Lalu bisa terbentuklah ya metil ester plus air. Nah, airnya kita buang, lalu kita manfaatkan metil esternya. Gitu. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses esterifikasi yaitu waktu reaksi, pengadukan, katalisator ya. Yang paling penting sekali itu adalah katalis ya, katalis yang pemisah antara metil ester dan air itu yang paling penting. Lalu suhu ya, jelas karena itu kita panaskan ya, teman-teman. Baik, kita lanjut. Lalu setelah ekstrak ya, lalu ada transesterifikasi ya, di mana tahap konversi dari trigliserida minyak nabati menjadi alkil ester melalui reaksi dengan alkohol dan menghasilkan produk samping yaitu gliserol. Dan prinsip ini prosesnya mengeluarkan gliserin dari minyak dan mereaksikan asam lemak bebasnya dengan alkohol, misalnya dengan metanol seperti sebelumnya ya, baru bisa menjadi biodiesel gitu. Jadi dari bahan baku tadi harus dicampurkan oleh metanol atau alkohol, lalu melalui proses katalis yang dipanaskan ya, baru bisa terjadi biodiesel. Ya. Gitu. Tujuannya untuk menurunkan viskositas minyak atau lemak agar dapat memenuhi spesifikasi sebagai bahan bakar ya. Jadi tujuan dari pembakaran dan penambahan metanol itu tujuannya untuk memenuhi viskositas yang rendah ya, menghilangkan air tadi ya, gitu. Nah, seperti ini ya. Terbentuk lalu ditambah metanol ya, lalu dimasukkan ke melalui katalis ya, katalis lalu baru bisa mendapatkan aster metil, asam-asam lemak biodiesel dan gliserol ya. Gliserolnya dipisahkan, kita manfaatkan biodieselnya ya. Untuk gliserolnya akan dimanfaatkan ke manfaat yang lain ya. Tuh. Jadi di antara alkohol monohidrik yang menjadi kandidat sumber pemasok gugus alkil, metanol adalah yang paling umum digunakan karena harganya murah dan reaktivitasnya paling tinggi ya. Kenapa memilih metanol? Itu tadi sudah dijelaskan bahwa harganya lebih murah dan reaksinya lebih cepat ya dibandingkan bahan yang lain ya gitu. Reaksi tersebut berlangsung 3 tahap yaitu bisa dilihat ya, digliserida lalu menjadi monogliserida, memisahkan jadi gliserol dan biodieselnya ya ini. R3 COOCH3 gitu. Cara yang dilakukan agar produk dihasilkan lebih bagus yaitu menambahkan metanol berlebih ke dalam reaksi, memisahkan gliserol, menurunkan temperatur reaksi begitu. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses transesterifikasi yaitu air dan asam lemak bebas. Katalis harus terhindar dari kontak dengan udara agar tidak mengalami reaksi dengan uap air dan karbon dioksida. Lalu perbandingan molar alkohol dengan bahan mentah. Nilai perbandingan 6:1, ini sudah berdasarkan penelitian para pengembang biodiesel ya, rasionya ya. Jenis alkohol, metanol memberikan perolehan ester yang tertinggi dibandingkan dengan
menggunakan etanol atau butanol ya. Jadi sudah diteliti bahwa metanol bereaksi lebih cepat dan harganya lebih murah dibandingkan etanol dan butanol. Gitu. Jenis katalis basa akan mempercepat reaksi bila dibandingkan dengan asam ya. Gitu. Karena kenapa kita memilih katalis basa? Karena bahan-bahan yang dihasilkan adalah asam lemak ya. Jadi asam lemak yang dihasilkan dari bahan baku tadi itu menghilangkan reaksinya ya agar agar si air bisa terpisah ya dari bahan yang ingin kita ambil begitu. Oleh karena itu menggunakan katalis basa ya. Karena yang dihasilkan asam-asaman, jadi kita menggunakan katalis basa. Begitu. Lalu selanjutnya yaitu berdasarkan jurnal-jurnal yaitu sudah diteliti menggunakan sawit ya, sawit, kemiri, minyak kemiri juga bisa digunakan sebagai biodiesel, jarak pagar, kepuh masuk dalam famili Stercolicus foliaceae. Pohon ini merupakan tanaman liar yang berada di tropis ya. Kebetulan yang ini saya belum pernah melihat ya. Yang kepuh. Lalu ini ada penyamplung tumbuhan dari Asia Afrika, Tenggara, Asia. Sama, saya belum pernah melihat ini. Lalu ini ada kapuk ya, kapuk yang digunakan sebagai kasur ya. Itu diambil biji-bijinya juga bisa digunakan sebagai biodiesel, bahan baku biodiesel. Kepaya, kalau teman-teman pernah lihat ya di pinggir-pinggir jalan yang ditanam di pinggir jalan, buahnya seperti jambu tapi tidak bisa dimakan. Nah, itu bisa dimanfaatkan juga ya. Dimanfaatkan menurut beberapa orang beracun untuk dikonsumsi manusia, tapi bisa digunakan sebagai bahan biosolar. Lalu karet ya, biji karet juga bisa. Lalu ada bintaro. Ini saya sempat tahu ya ini, tapi nama lainnya saya kurang tahu kalau di tempat teman-teman sekalian ya. Jadi itu tadi yang berdasarkan jurnal tumbuhan yang bisa digunakan sebagai biodiesel. Nah, di sini menyatakan bahwa kita banyak ya bisa melakukan penelitian ya, bisa melakukan banyak penelitian di hasil ya, penelitian hasil dari pertanian dan perkebunan ya, bahwa bisa digunakan sebagai biodiesel ya. Untuk pembuatannya itu sendiri, itu teman-teman dari kimia ya. Kita harus bekerja sama dengan teman-teman kimia untuk join penelitian ya. Kalau misalnya ingin meneliti masalah biodiesel ya. Nah, yang fokusnya di sini bahwa ternyata tumbuh-tumbuhan yang tidak begitu digunakan ya atau tidak begitu dimanfaatkan oleh para manusia atau yang sifatnya beracun itu bisa digunakan sebagai biosolar. Nah, di situ sebetulnya menjadi tantangan ya untuk elektro ya, khususnya untuk elektro di mana kita bisa menguji emisinya ya. Jadi penelitian kita ke depannya misalnya ya, teman-teman sekalian mau lanjut studi misalnya atau bekerja di sebuah perusahaan biodiesel gitu ya. Nah, di sana teman-teman sekalian bisa menguji
kadar emisinya ya, kadar emisinya. Jadi di sana kita memasang komponen-komponen kita ya, seperti sensor gas ya, emisinya bagaimana, hasilnya bagaimana, beracun atau tidak ya dari pengolahan itu begitu. Jadi fokusnya di elektro bukan bagaimana kita mengolah menjadi biodiesel ya, tapi bagaimana kita memberi informasi baru ya, memberi informasi baru kepada teman-teman kita kimia, apakah yang dihasilkan ini sudah benar-benar bagus atau malah berbahaya untuk kita semua ya. Dan kita juga bisa bergabung dengan mereka di bagian produksinya atau plannya, seperti suhunya ya, kita bisa mengatur suhu pemanasnya. Seperti kalau sebelumnya menggunakan konvensional yang diatur suhunya berdasarkan eh, berdasarkan timing atau berdasarkan waktu. Nah, kita bisa di sana bergabung untuk melakukan sebuah penelitian bahwa kontrol bisa dilakukan secara efisien dengan menggunakan metode tanpa harus dikontrol setiap hari ya. Kita bisa memonitoring dari jarak jauh begitu ya. Jadi pada hari ini ya, khususnya pada hari ini tujuannya saya mengenalkan biodiesel ini agar teman-teman sekalian tahu bahwa pengolahan hasil alam itu masih bisa dilakukan begitu ya. Dan mengenalkan beberapa jurnal ya, jurnal-jurnal mengenai tumbuhan-tumbuhan apa saja yang bisa digunakan sebagai biodiesel begitu. Itu untuk hari ini sharing saya ya masalah biodiesel. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau teman-teman sekalian ingin tanya apa Pak yang bisa kita lakukan di biodiesel ini Pak ya, mengawasi apanya Pak begitu. Silakan yang ingin bertanya. Sebelumnya saya ingin bertanya, kita tinggal berapa pertemuan ya sebelum UAS? Ada berapa pertemuan lagi? Silakan yang ingin menjawab. Kalau untuk pertemuannya Pak, sekarang itu di minggu 13, kemudian biasanya kita kalau UAS itu di minggu 16 atau 17 sih Pak. Oh begitu ya. Kalau biasanya UAS itu kan dilaksanakan dari kampus ya, maksudnya dilaksanakan serentak gitu ya, Mas Farido ya? Iya Pak, tapi untuk jadwalnya sendiri biasanya yang nentukan tuh Korprodi, kemudian biasanya juga itu jadwalnya sesuai dengan jadwal perkuliahan kita Pak. Jadi kayak misalnya agroteknologi di Senin sesi 4, UASnya juga di Senin sesi 4 itu Pak. Oh begitu. Baik, terima kasih informasinya. Berarti kita tinggal kurang lebih dua pertemuan ya, minggu ini dan minggu depannya lagi ya. Baik, ada yang ditanyakan atau cukup? Tiga pertemuan lagi. Ada yang ditanyakan sampai sini atau mau sharing yang lain? Tidak masalah. Silakan Mbak Ima. Oh iya Pak, dari saya belum ada sih Pak. Oh belum ada ya. Atau mau bertanya yang lain atau yang mana? Terserah ya. Sambil menghabiskan waktunya ya. Ini teman-teman udah hadir semua, jumlahnya 8 orang ya. Mbak Ima, Muhammad Dafa, Faredo, Sigit, Muhammad Rizky, Muhammad Maulana, Muhammad Alif, Muhammad Muhammad Yuda Saputra ya. Sorry. Kalau mid semester kemarin UTS-nya itu diberikan atau bebas? Diberikan Pak. Oh, ada UTS-nya juga kemarin ya. Kemarin izin jawab Pak, kemarin UTS-nya itu kita
kita diberikan suatu topik, kita disuruh nyari masalahnya gimana, terus solusi yang dapat diberikan seperti apa gitu Pak. Jadi kemarin UTS itu UTS kelompok dibagi 2 kelompok itu Pak. Jadi presentasi UTS-nya kemarin. Siap, 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 siap. Ya, terima kasih Mas Sigit ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan dulu atau menghadapi masalah di TA-nya atau gimana? Tidak ada masalah ya kayaknya ya. Aman-aman saja ya. Mas Farid, ya Iya Pak. silakan Iya Mas Pak. Farid. Tadi menyinggung soal UTS dan UAS, mungkin dari Pak Haris sendiri apakah udah ada konsep mengenai UAS-nya Pak supaya kita juga bisa mempersiapkannya mungkin Pak? Kalau saya sudah punya konsep ya. Konsepnya itu rencana saya masalah inovasi sih ya. Jadi nanti di minggu ke-16 ya. Di minggu ke-16 itu saya kasih topiknya dulu ya sebelum hari H-nya. Kasih topiknya, nanti teman-teman sekalian mau berinovasi apa kira-kira ya begitu. Jadi nanti ada topiknya masalah agrotech ya, agrotech. Lalu teman-teman sekalian mau berinovasi apa di sana gitu. Yang jelas agrotech yang saya singgung nanti masalah yang ada di sekitar Balikpapan ya, yang ada di sekitar Balikpapan dan termasuk di Kilo ya, Kilo. Baik itu tanaman yang bisa diolah maupun tidak bisa diolah gitu ya. Nanti saya coba akan cari jurnalnya dulu, teman-teman sekalian mau berinovasi apa di sana. Gitu. Begitu Mas Farido ya. Jadi intinya saya mau tahu teman-teman sekalian tuh kalau diberi sebuah masalah mau berinovasi apa itu aja sih. Tapi sifatnya tidak kelompok ya. Sifatnya tidak kelompok. Nanti teman-teman sekalian membuat apa ya? Intinya teman-teman sekalian harus bisa menjelaskan sebuah bagan, misalnya, oh saya mau buat proses ini Pak, atau saya melakukan penelitian hidroponik misalnya ya. Saya akan melakukan pembaruan dari hidroponik menggunakan apa gitu ya. Misalnya saya tidak menggunakan tipe hidroponik yang floating ya misalnya. Saya menggunakan hidroponik yang lain ya. Kan hidroponik banyak misalnya. Seperti itu ya. Tapi nanti tidak usah ada presentasi ya. Saya mau teman-teman sekalian menulis ya apa yang mau teman-teman lakukan di sana ya. Itu saja. Ya Mas Sigit, ada yang tanyakan dulu? Jelas Pak maksudnya Pak. Oh iya ya, jelas ya. Yang jelas teman-teman sekalian misalnya melakukan sebuah inovasi harus tahu latar belakangnya ya. Kenapa melakukan inovasi itu gitu. Jadi sekalian lah, maksudnya sekalian teman-teman sekalian membuat sebuah jurnal ya, ibaratnya membuat jurnal tapi tidak sampai hasil, hanya sebagai pemikiran ya, sampai sebatas pemikiran saja. Kalau misalnya saya melakukan seperti ini, saya menggunakan metode ini gitu ya, metode misalnya saya menggunakan metode SWAM ya, ada ya metode SWAM ya, optimisasi apa gitu ya. Jadi optimalisasi tidak hanya di listrik dan transmisi, tapi bisa dari masalah-masalah yang lain gitu ya. Atau saya mau membuat pembasmi apa gitu ya, tapi sebatas
sebatas pemikiran saja ya, berarti sampai bab 3 saja ya, sampai metode aja ya, begitu. Nanti ditulis ya, saya berikan masalahnya, saya berikan contoh jurnalnya ya. Mau inovasi apa? Nah, jadi di minggu ke-16, di minggu 17 waktu UAS ya, waktu UAS teman-teman sekalian tinggal mengumpulkan gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi minggu 16 ke minggu 17 kan ada 1 minggu tuh. Nah, 1 minggu teman-teman sekalian membuat inovasi apa. Di hari UASnya teman-teman sekalian tinggal mengupload saja ya. Mengupload tugasnya ya. Jangan lupa ya syaratnya dari sebuah laporan ya. Syaratnya sebuah laporan itu ada cover ya. Jangan mengumpulkan tugas tanpa cover ya. Jangan dibiasakan seperti itu karena itu tidak baik ya. Mau itu tugas tugas apapun tuh dibiasakan menggunakan cover, ada lambang institusi ya, ada institusi, ada NIM teman-teman sekalian, ada namanya, di bawahnya ada institusi dari mana, jurusan apa gitu ya. Jadi jangan mengumpulkan tugas tanpa cover ya. Itu standar dari saya ya. Gitu. Kalau ada teman-teman yang mengumpulkan tugas tanpa cover ya saya anggap C ya. Itu saja ya. Karena sangat penting sekali cover itu ya. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi ya. Jam 4.48. Kalau perkembangan skripsinya bagaimana? Masih di bab 3 saja ya? Atau sudah melakukan sesuatu ya? Bagaimana? Belum ya? Untuk Mas Faredo nanti Selasa atau Rabu Mas ya untuk KKN ya. Mas Faredo tinggal milih ya. Saya di sesi 3 itu penuh jadi pilihannya di bawah kalau untuk hari Selasa sesi pertama saya ada Selasa. Intinya saya kosong Selasa, Rabu, Kamis ya, Mas Farido ya. Kebetulan kemarin kami sudah mengatur jadwal Pak. Kalau bisa kami usulkan di Kamis sesi 1 atau di Kamis sesi 3-nya Pak. Kamis sesi 1 saja kalau gitu ya. Oh siap, baik Pak. Itu berapa orang Mas Farido ya? Kalau saya kemarin 8 orang Pak satu kelompok. Oh begitu ya. Itu yang KKN ya kan ada yang tidak KKN gitu ya. Kalau nggak salah ya. Iya Pak, kebetulan kelompok saya KKN Pak. Oh gitu. Kalau yang di sini ada yang tidak KKN? Ada, Pak. Mas Sigit KKN? Tidak ya? Tidak, Pak. Bedanya kenapa kok bisa tidak KKN itu atau ada ngambil mata kuliah apa gitu? Jadi kemarin kan saya sempat mengambil mata kuliah Wastekling. Kan ITK ini termasuk universitas baru, Pak, ya. Jadi pas awal-awal selama 4 tahun kuliah ini kan belum ada KKN, jadi penggantinya KKN itu mata kuliahnya Wastekling. Nah, setelah kemarin ganti kurikulum 2020, Wastekling ini dihapus diganti dengan KKN, Pak. Jadi yang sudah ngambil Wastek ini tidak perlu ikut KKN lagi, Pak. Oh gitu. Anu ya apa namanya? Penyetaraan ya. Berarti ibaratnya ya. Iya, Pak, betul, Pak. Oh, makanya saya juga bingung kok ada yang KKN ada yang tidak KKN. Baik, terima kasih Mas Sigit Sanjaya. Atau ada yang ditanyakan lagi sebelum kita akhiri? Belum ya, belum ada pertanyaan ya.
Kalau belum ada pertanyaan, boleh saya kasih tugas satu ya? Boleh apa enggak ini kasih tugas satu aja? Boleh, Pak. Boleh ya. Jadi teman-teman sekalian cari jurnal ya, jurnal internasional ya. Jurnal internasional mengenai agrotech, terserah ya. Yang jelas mengenai agrotech, jurnal internasional ya. Lalu nanti teman-teman sekalian mengambil rangkumannya ya, ibaratnya mengambil apa yang Anda dapat dari jurnal itu gitu. Jadi teman-teman sekalian jelaskan kembali, oh jurnal ini judulnya ini Pak misalnya dengan bahasa Indonesia ya. Jadi jurnalnya internasional kan bahasa Inggris ya teman-teman sekalian menjelaskannya dengan bahasa Indonesia. Jadi jurnalnya judulnya ini ya. Terus topiknya kenapa mengambil jurnal, kenapa jurnal ini bisa terbentuk, latar belakangnya apa gitu ya. Lalu jurnal ini membahas masalah apa begitu ya. Terus metodenya apa, hasilnya bagaimana begitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi teman-teman cari satu jurnal internasional berbahasa Inggris ya. Internasional pasti berbahasa Inggris ya, bebas. Tahun berapa ya, kalau bisa tahu 10 tahun terakhir ya, satu jurnal saja, lalu teman-teman sekalian bisa merangkum lah, ibaratnya merangkum jurnal tersebut, lalu nanti dikumpulkan ya sebelum minggu depan gitu. Jadi lampirkan jurnalnya, baru teman-teman sekalian bawahnya rangkumannya seperti apa gitu. Bisa dipahami ya? Atau ada ditanya? Bisa, Pak. Bisa ya. Baik, kalau bisa dipahami, tugasnya itu saja, karena saya belum pernah ngasih tugas ya, biar nanti ada nilainya. Jadi tolong dikerjakan sebelum hari Senin ya, sebelum hari Senin. Jadi saya buka sampai hari Senin jam 12 siang ya. Setelah jam 12 siang tidak bisa dikumpul gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan Mas Sigit? Pak, jurnalnya berapa tahun ya Pak, minimal Pak? 5 tahun ya Pak? Yang terbaru bisa 5 tahun ya, bisa 5 tahun. Tapi kalau memang agrotech itu agak susah ya, ibaratnya agak susah perkembangannya. Jadi bisa yang 10 tahun ya, 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Kalau ada yang 5 tahun ya 5 tahun saja ya. 5 tahun terakhir itu karena terbaru, sekarang 2020, 5 tahun terakhir 2015 ya. Setidaknya 2012 lah terakhir ya. Baik Pak. Ya 2012. Teman-teman sekalian, karena basicnya elektro, jadi cari jurnal yang basicnya elektro. Bisa dipahami ya. Agrotech yang sifatnya elektro, entah itu proses atau produksi atau apa, bebas, tapi masih berhubungan sama elektro. Kalau bisa ada metode-metodenya ya, begitu ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri kuliah pada hari ini. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman sekalian sudah hadir di kuliah pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan ya. Jika ada pertanyaan dan lain-lain bisa ditanyakan secara langsung melalui WhatsApp ya. Kalau misalnya ada yang kebingungan. Dengan itu saya akhiri kuliah pada hari ini. Saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.